Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, separuh buku ini sudah kita lewati karena kita sudah sampai pada hadis yang ke-21 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Amr, dan dikatakan Abu Amrah. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa kunyah beliau itu Abu Amr, dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa kunyah beliau bukan Abu Amr tapi Abu Amrah. Jadi ada dua pendapat tentang kunyah sahabat ini, apakah Abu Amr ataukah Abu Amrah. Dan zahir dari yang dilakukan oleh Imam Nawawi, beliau menguatkan Abu Amr karena ini yang didahulukan. Jadi kalau pendapat itu lebih didahulukan, itu berarti menurut penulis itu lebih kuat. Adapun pendapat yang kedua, beliau menyampaikannya dengan lafaz kila dan dikatakan. Itu kalau dalam ilmu mustalah hadis, ya, lafaz seperti itu menunjukkan bahwa itu adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Jadi ada pendapat, tapi pendapat tersebut adalah lemah. Makanya beliau menyampaikannya dengan lafaz dikatakan. Dikatakan itu kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mabni majhul, sighatut tabrid. Baik, beliau mengatakan qala qultu ya Rasulullah, aku pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini suatu ucapan, la as'alu anhu ahadan ghaira, di mana saya tidak perlu menanyakan kepada seorang pun selain engkau. Jadi berikan kepada saya suatu wasiat dengan kalimat yang singkat padat, sehingga saya tidak perlu menanyakan kepada selain engkau, wahai Nabi. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah semangatnya para sahabat Nabi SAW dalam menimba ilmu. Ya, dibuktikan dengan apa? Mereka datang kepada Nabi SAW, minta wasiat, bertanya. Semua itu menunjukkan bahwa mereka semangat. Karena menimba ilmu, minta wasiat itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Jadi nggak usah malu kalau kita nggak tahu, tanya. Karena tanya itu adalah salah satu obat penawar dari penyakit kebodohan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Ana sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyi su'alu." Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat dari tidak tahu, kebodohan, adalah dengan bertanya. Ya, jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu itu adalah dengan cara apa? Bertanya, dengan tujuan mendapatkan ilmu. Oleh karenanya kita nggak usah malu-malu untuk bertanya tentang masalah-masalah apa? Agama yang tidak kita ketahui. Ya, orang kita mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Nah, begitu juga kita. Kalau malu bertanya tentang agama, kita juga akan tersesat di jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini ma'asyiral muslimin yang harus kita pahami bahwa kita ini sedang melakukan perjalanan ke kampung halaman kita, dan kampung halaman kita aslinya adalah surga, sebagaimana kampung bapak kita Adam alaihi salam. Ya, awalnya di surga, kemudian dikeluarkan dan diturunkan di dunia. Tapi kampung asli kita, bapak kita adalah di surga. Nah, kita semuanya ini pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju surga tersebut. Maka kita butuh ilmu. Kita aja kalau mudik butuh ilmu, alamat yang kita tuju, rutenya, kalau naik kendaraan bayarnya berapa, naiknya apa, turunnya di mana. Karena kalau kita nggak punya ilmu, akhirnya apa? Sesat di jalan, tersesat jalan, kita gampang ditipu orang, atau minimal kita akan kebingungan. Tapi kalau kita punya ilmu, hidup itu tenang, begitu juga. Jadi kita butuh untuk ilmu sebagai cahaya kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak tahu, jangan malu-malu untuk apa? Bertanya. Karena orang yang malu, kemarin sudah kita bahas, malu dalam rangka untuk menuntut ilmu, itu malu yang terpuji apa yang tercela? Ya, malu mau ikut pengajian. Nah, itu malu yang tercela. Makanya kata Mujahid, la yatlubul ilma mustahyin wala mustakbir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tidak mendapatkan ilmu dua orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya, orang malu menuntut ilmu, sombong dari menuntut ilmu, yang gak dapat ilmu. Ya, baik. Yang kedua, faedah dari hadis yang mulia ini adalah kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedermawanan beliau. Kok dermawan, Ustaz? Ya, dermawan itu jangan cuma dikira dalam masalah harta saja. Dermawan itu juga mencakup dalam masalah apa? Ilmu. Ketika ada yang bertanya kepada kita, kita menjawab, itu juga termasuk dermawan. Maka kalau kita punya ilmu kemudian ditanya, nggak usah pelit-pelit untuk menyebarkan ilmu. Ya, untuk menyebarkan ilmu, apapun yang kita bisa untuk kita berbagi, kita berikan kepada saudara kita, lakukan. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita, lakukan. Kita bisa membantu dengan harta, berikan dengan harta. Kita bisa membantu dengan jabatan kita, berikan.
dengan jabatan kita. Kita bisa membantu dengan ilmu kita, bantu dengan ilmu kita. Ya, apapun dukungan, support yang kita berikan, ya itu harus kita lakukan, walau hanya dengan doa, Kemudian di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah penting dan kewajiban istiqomah. Ya, istiqomah itu wajib dan sangat penting sekali. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikannya sebagai wasiat di dalam hadis yang mulia ini. Kata Nabi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Jawaban Nabi itu singkat. Yang karena itulah wasiat. Wasiat itu artinya apa sih? Wasiat itu artinya kalimat yang singkat tapi padat. Makanya kalau kita disuruh ngasih wasiat, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, ya. Karena yang namanya wasiat itu kalimatnya apa? Singkat tapi padat, penting. Itu namanya wasiat. Jadi singkat, jangan panjang-panjang, tapi padat, penting. Jangan singkat tapi nggak penting juga. Nah, itu bukan wasiat. Ya, betul singkat tapi nggak penting. Ya, itu bukan wasiat. Jadi wasiat itu mengandung dua. Satu, kalimatnya singkat. Dua, ya, dia mengandung makna yang penting, makna yang padat, yang sangat dibutuhkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini Nabi SAW wasiatnya singkat. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nih, istiqomah ini berat, Pak. Kalau orang ngaku beriman gampang, tapi yang bisa mempertahankan keimanannya sampai akhir hayatnya, sampai kematiannya, ini yang berat. Ya, ini yang berat. Kenapa? Karena akan banyak ujian dan cobaan di tengah jalan. Karena hidup ini adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Dunia ini adalah tempat ujian, ya, tempat ujian. Sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan, ya, darul jaza. Oleh karenanya siapa yang tidak beramal di dunia ini, maka ya dia akan menyesal di akhirat nanti. Jadi Nabi SAW wasiatnya singkat, beriman dan mempertahankan keimanan ini sampai akhir hayat kita, istiqomah, tegar, konsisten, ya. Jadi istiqomah itu artinya apa? Konsisten di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Itu namanya istiqomah. Kalau istiqomah di atas tauhid, berarti kita mempertahankan konsisten di atas tauhid, di atas Islam, di atas iman, tidak murtad, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, ya, sampai akhir hayat kita. Karena memang finish akhir ibadah kepada Allah SWT itu sampai mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surat Al-Hijr ayat 99. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Jadi kita harus mempertahankan keimanan kita, amal ibadah kita sampai finish. Finishnya apa? Yaitu kematian. Ya, finishnya adalah kematian. Dan segala amal manusia itu dilihat di penutup akhirnya, bukan di awalnya. Maka jangan tertipu kita sekarang. Oh, alhamdulillah sekarang saya muslim, saya udah ngaji, saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terlena. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir kita nanti bagaimana.
Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung penutup akhirnya. Yang menjadi patokan itu penutup akhirnya. Ya, maka jangan tertipu dengan keadaan kita sekarang. Karena sekarang belum bisa dipastikan. Ya, kita nggak tahu akhir kehidupan kita nanti. Apakah kita husnul khatimah ataukah su'ul khatimah? Ya, baik. Dan istiqomah ayyuhal ikhwah memiliki beberapa keutamaan. Di antara keutamaan istiqomah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kabar gembira kepadanya lewat para malaikatnya, sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 30 hingga 32. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqomah. Mirip dengan hadis tadi ya. Makanya banyak hadis itu sebenarnya adalah ya penafsir untuk ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Nabi itu salah satu tugasnya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan, hadis ini adalah penafsiran dari ayat surat Fussilat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqamah, yakni istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas iman, ya. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka, yakni saat sakaratul maut. Ada yang mengatakan saat sakaratul maut, jadi ketika sakaratul maut malaikat akan turun untuk memberikan ketenangan, sehingga orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut itu tidak tersiksa, gampang meninggalnya, gampang, bahkan mungkin dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, orang-orang yang tidak istiqomah biasanya ketika sakaratul maut itu apa? Susah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan matinya pun susah. Disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna yang kedua juga, maksudnya malaikat itu akan turun, yakni saat di alam kubur. Ketika malaikat malaikat Munkar Nakir menanyakan kepada mayit. Kita tahu bahwa orang itu nanti kalau sudah meninggal dunia kemudian dikubur akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat tersebut akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan yang kisi-kisinya sudah dibocorkan oleh Nabi. Ya, pertanyaan pertama, man rabbuk, siapa Rabbmu? Pertanyaan kedua, man nabiyyuk, siapa nabimu? Pertanyaan ketiga, ma dinuk, apa agamamu? Nah, orang-orang yang beriman nanti akan diberi keteguhan oleh para malaikat untuk bisa jawab. Ya, makanya orang-orang yang beriman jawabnya gampang. Rabbku adalah Allah, Nabiku Muhammad, ya, agamaku adalah Islam. Ya, sebagian para ulama menafsirkan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit, yani fi adzabil qabr. Ini penafsiran juga. Jadi malaikat akan turun kepada mereka, ya, alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian sedih, jangan kalian takut. Masya Allah, saat-saat kritis,
ya, sakaratul maut atau saat di alam kubur, tentu kita butuh orang yang bisa menenangkan kita. Ya, dan yang paling bisa menenangkan kita saat-saat itu adalah para malaikat, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak cukup sampai situ saja, malaikat memberi kabar gembira dengan surga. Berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nah, ini keutamaan siapa? Orang-orang yang istiqomah. Mereka akan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, ya, mendapatkan ketenangan dari para malaikat saat sakaratul maut dan saat, ya, di alam kubur. Dan di antara keutamaan istiqomah juga adalah akan diluaskan rezekinya. Jadi salah satu kiat untuk supaya rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allam istaqamu 'ala tariqati apa? La asqaina ma'an ghadaqa. Ya, seandainya mereka istiqamah, maka kami akan mencurahkan kepada mereka air hujan yang deras, ya, air hujan yang deras. Dan air itu adalah salah satu sumber rezeki. Hanya kalau pas musim hujan ini seger, ya, seger, ya, ini bisa membuat tanaman-tanaman subur, ya, kemudian kitanya juga subur, ya. Coba kalau pas lagi kering kemarin, ya, kesusahan air, ya, menderita juga. Nah, sekarang alhamdulillah. Masalah yang terakhir, ini masalah yang sangat penting, yaitu kita semuanya tentu ingin untuk istiqomah. Nah, caranya bagaimana supaya kita ini bisa istiqomah, Ustaz? Saya pengen untuk istiqomah di atas tauhid, saya pengen istiqomah di atas ketaatan, tapi bagaimana caranya? Apa kiat-kiat dan langkah-langkah yang harus saya kerjakan sehingga saya bisa istiqomah? Ada beberapa kiat agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, nomor satu yang paling penting adalah banyak doa. Banyak doa kepada Allah SWT supaya kita diteguhkan oleh Allah SWT. Sebab semua kebaikan itu di tangan Allah SWT. Kita tidak akan bisa meraih kebaikan-kebaikan tersebut tanpa taufik dan kemudahan dari Allah SWT. Makanya Nabi SAW selalu berdoa supaya diberi ketetapan, ya, keteguhan, keistiqomahan. Di antara doa beliau apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Jadi selalu berdoa. Padahal itu Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga. Kalau Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja tetap berdoa kepada Allah SWT, bagaimana dengan kita? Bahkan salah satu doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi, doa ini, sebagaimana kata Ummu Salmah, saya sering mendengar Nabi SAW berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Yang kedua, maka jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat-sholat kita, dalam waktu-waktu yang mustajab, ya, sepertiga malam terakhir, saat kita sujud, sebelum salam, ya, antara adzan dan qomat. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab juga saat turunnya hujan, ya, sintani la turaddan. Ada dua waktu yang tidak akan ditolak, indan nida wa tahtal matar, ketika adzan dan ketika turun hujan. Yang kedua, di antara kiat agar kita istiqomah adalah terus ngaji ilmu agama.
ya terus ngaji ilmu agama. Kenapa? Karena ya istiqomah itu kan istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di atas jalan yang lurus. Dari mana kita tahu bahwa kita sekarang berada di atas jalan yang lurus? Dari mana kita tahu bahwa ini adalah amalan yang dianjurkan, ini amalan yang dilarang, kalau kita nggak punya ilmu? Maka salah satu kiat agar kita bisa istiqomah adalah apa? Semangat ngaji ilmu agama. Ya, maka kita harus terus semangat ngaji ilmu agama, karena ngaji ilmu agama ini adalah jalan yang mengantarkan kita menuju surga. Ya, dan ngaji ilmu agama adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Allah akan mudahkan dia ngaji ilmu agama. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, kalau kita itu dimudahkan oleh Allah ngaji ilmu agama, maka hendaknya bagi kita untuk apa? Bersyukur. Ya, hendaknya bagi kita untuk gembira, karena ini tanda Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Menghendaki kebaikan untuk kita. Yang ketiga, di antara kiat agar kita istiqomah juga adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Cari teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, karena teman itu pengaruhnya besar. Betapa banyak orang yang tadinya soleh jadi rusak gara-gara pengaruh temannya. Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, kita pun akan ketularan rusak. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita pun akan ketularan baik. Maka jangan salah pergaulan, jangan salah pilih teman, sahabat. Cari teman-teman yang bisa menggandeng tangan kita menuju surga, ya, yang memotivasi kita untuk kebaikan, mengingatkan kita tatkala kita salah dan lalai. Ya, nah ini langka Pak, teman seperti ini, langka. Maka kalau ketemu teman seperti ini, jangan dilepas, karena teman yang baik, teman yang soleh itu langka sekali, terutama zaman sekarang. Ya, dimana banyak orang itu berteman hanya karena kepentingan-kepentingan dunia saja. Di antara kiat yang penting juga, ma'asyiral muslimin, agar kita istiqomah adalah memperhatikan hati kita. Kalau kita ingin istiqomah, hendaknya bagi kita lebih perhatian kepada apa? Hati, daripada hanya masalah casing, masalah pakaian, masalah badan, masalah rumah, mobil, HP, dan lain sebagainya. Nabi SAW pernah bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah istiqomah keimanan seorang hamba sampai istiqomah dulu apa? Hatinya. Kenapa? Karena hati ini adalah raja. Kalau hati ini baik, dia akan memerintahkan kepada anggota tubuh yang lain untuk baik. Dia akan memerintahkan mata untuk melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang baik-baik. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu kalau hatinya baik. Kalau hatinya rusak, sebaliknya, dia akan memerintahkan mata untuk melihat yang haram.
Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang haram. Dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram. Dia akan memerintahkan lisan mengeluarkan kata-kata yang kotor dan haram. Tergantung kepada apa? Hati. Makanya ya, hendaknya bagi kita, kalau kita ingin istiqamah, hendaknya perhatian dengan hati kita. Jangan sampai kita lebih peduli dengan casing kita, penampilan kita, tapi kita lalai dengan kesucian dan kebersihan hati kita. Ya, makanya pembahasan tazkiyatun nufus, kesucian hati ini penting sekali bagi kita untuk terus ulang-ulang. Kemudian ya, yang terakhir di antara kiat agar kita istiqamah adalah hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah. Sibukkan diri kita dengan ibadah, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, terutama di saat-saat banyak kekacauan, di saat-saat fitnah melanda. Hendaknya bagi kita untuk menyibukkan diri kita dengan amal saleh, dengan ibadah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraji kahijratin alayya. Kata Nabi, ibadah di saat kekacauan, di saat-saat kacau, fitnah melanda, kayak sekarang ini udah masuk mulai ya, apa ini, kick off, kampanye. Orang sudah, maksudnya apa? Orang sudah sibuk politik sekarang. Ya. Kita sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT, sibuk dengan amal saleh. Ya, di saat-saat banyak manusia lalai dari ibadah, itu pahalanya sangat besar. Kata Nabi, ibadah di saat kekacauan, di saat fitnah, ya, itu kata Nabi pahalanya seperti hijrah kepadaku, seperti hijrah kepadaku. Itu beberapa kiat agar kita bisa istiqamah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.